Selamat datang di Icon Talks khusus dimensi spiritual yang rutin kita adakan sebulan sekali kolaborasi antara ICEP, International Community of EFT Practitioner, dan Majelis Ridho Allah yang akan diwakili oleh Ustadz Teddy Putra pada hari ini edisi 4 Oktober 2023. Materi malam hari ini sebetulnya menarik ya Ustadz. Strategi iblis. Nah, ini masih ada panjangannya. Strategi iblis dalam kehidupan, perspektif agama Islam. Ternyata strategi iblis dalam menggoda manusia dan merusak kehidupan mereka. Nah, itu. Bagaimana menerapkan ajaran Islam untuk melindungi diri dari tipu daya iblis? Mari sama-sama kita dengarkan. Tafadhol kepada Ustadz Teddy. Baik, terima kasih Ibu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Aisyah, wabil khusus kepada Bapak Edi Iskandar, Ibu Aini juga yang telah menyiapkan waktunya, sarananya, sehingga insya Allah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian seperti bulan-bulan sebelumnya. Kajian mengenai apa? Mengenai ilmu kehidupan. Karena kajian kita mengenai ilmu kehidupan, tentu yang tersampaikan nanti kami berharap bukan hanya sebagai pengetahuan, sebagai ilmu, atau istilahnya sekedar ngaji kuping, ya. Tapi kami berharap apa yang tersampaikan pada saat ini bisa diaplikasikan dan bermanfaat pada saat kita menjalani kehidupan. Judul pada malam Amin. hari ini memang saya bilang mengerikan, iya, dahsyat, iya. Coba yang kita bicarakan ini siapa sebenarnya kan? Sudah dari awal sudah bilang nih, ini Eh, yang kita singgung sekarang, ini jangan main-main loh. Nah, betul sebelumnya Ustaz. kan kita melihat di sisi kitanya ya. Artinya Ya, apa? Yang namanya halangannya tuh nyantai. Justru ini biang kerok yang kita bicarakan, biangnya yang kita bicarakan. Kan? Ya, ya, pertanyaan sederhana. Perlu nggak kita tahu strategi iblis? Yuk, perlu kenapa perlu tahu? supaya bisa jaga-jaganya Ustaz. Kenapa jaga-jaga untuk apa? Kenapa harus Ya, dijaga-jaga? ya Yuk, supaya tidak terjerumus dalam. jemus. Oke, betul. Nggak terjerumus. Kita buka ayatnya ya. Baik Ustaz, tafadhol. Oke. Kenapa kita perlu yang namanya tahu strategi iblis? Bahkan di awal kajian pun kita udah minta lindungan dulu daripada Allah kan? Iya. Ini loh, kayaknya kita lihat dulu ya. Kita buka ayatnya, dasar ayatnya ini.
Oke. Nah, ini dia. Silahkan Bu ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai Iya. orang-orang yang beriman, Hmm. masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Sungguh, sungguh itu apa artinya? Serius betul-betul. Benar-benar loh, Hmm, betul-betul loh, gitu kan. Sungguh, ditegaskan. Ia musuh nyata bagimu. Ia ini siapa? syaitan. Oke. Musuh nyata itu apa artinya? Bukan goib, nyata. Oh, ayo nyata. Emang Nyata depan kelihatan. mata. Nyata itu benar-benar. Coba. Nah, musuh yang sebenar-benarnya. Itu yang Hati-hati, sebenar-benarnya. sebenar-benarnya. Sungguh dia musuh yang sebenar-benarnya bagimu. Nah, yang namanya musuh sebenar-benarnya. Kalau kemudian kita nggak tahu apa sih strateginya, apa sih targetnya, apa sih yang akan dilakukan, colongan nggak kita nanti. Iya, akan kecolongan. Dan satu lagi, Allah mengizinkan kan iblis menggoda manusia. Iya. Nah, di sini dia. Satu, Allah tegaskan. Mm-mm. Sungguh ia musuh yang nyata. Nyata itu bukan kelihatan ya. Musuh Iya. yang nyata bagimu. Kenapa bukan yang kelihatan? Coba kita lihat ayat yang lain. Oke, kita lihat ayat yang lain. Surat Anas ayat nyata di sini bukannya terlihat ya, tapi ini dia. Kenapa nyatanya bukan kata oh kelihatan atau enggak bukan ini dia. Kita lihat surat Anas terakhir. Ya, baca aja Bu dari atas. Pendek kok. Baik. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Hmm. Rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Oke. Itu ayat terakhirnya Ya. Dari dari golongan jin dan manusia. dan setan. Betul. Dari jin dan manusia. Oke. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Setan itu bersembunyi atau terang-terangan? Bersembunyi. Jadi nyata tadi bukannya ini ya terlihat ya, Harus kan memang kelihatan. jelas. Ah, sebenar-benarnya, berarti arti itu bukannya nyata dalam arti tampak, karena kan setan bersembunyi. Iya, Bersembunyi di mana? Di di dalam dada dada manusia. manusia. Bentuknya apa? Golongannya Bi- dari bisa berupa jin. Golongannya bisa jin, bisa manusia. Nah, oke, jelas itu ya. Iya, Jadi ayat yang sebelumnya kan bahwa nyata, musuh nyata. Yang namanya musuh nyata tentu kita harus tahu apa yang akan dilakukan. Harus tahu apa langkah, harus tahu apa strateginya. Selama ini jarang. Kajian-kajian kami sebelumnya kita melihat di sisi kita ya. Bagaimana ya, sikap kita, adab kita kepada Allah, bagaimana sifat kita, bagaimana kita berlatih sabar, bagaimana memperbaiki sholat gitu kan. betul. Jadi yang kemarin itu boleh dibilang ya hambatan kajiannya nggak besar. Kenapa? Biarin dulu. Nanti begitu sholat diganggu kan gitu ya. Begitu Iya, sabar dikecoh, alah sabar ngomong aja gampang, coba praktekkan gitu. Ah, yang namanya mengeluh manusiawi kok kan gitu ya. Nah, iya. sekarang justru yang kita kupas sisi lain nih, Hmm. penyebabnya di sini ya. Nah, Nah, makanya untuk awalnya kita minta lindungan sama Allah dulu kan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan kan Alhamdulillah. baca ta'awudz, baca basmalah, kemudian kita bersalawat kepada Nabi, berikutnya kita lanjutkan dengan baca Al-Fatihah. Semata-mata kita kajian ini hanya bisa berlangsung kalau Allah yang melindungi. Kalau nggak melindungi dihabisin. Emang dibiarin Iya. aja. Nanti kita lihat kenapa bisa bagus. Hmm. Oke,
Sebelum masuk ke strategi atau langkah-langkah iblis apa sih yang lakukan, kita lihat dulu target. Target iblis menggoda manusia itu apa? Kita buka dulu surat 15 ayat 39. Yang pertama, target iblis menggoda manusia. Surat 15 ayat 39. Oke, silakan. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi yang akan disesatkan siapa? Semuanya. 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 Masya Termasuk kita Allah. yang ada di sini. Wah, Iya. karena bersembunyi, ya, bersembunyi dalam hati lagi. Kita Hmm. tahu nggak bahwa kita disesatkan atau enggak? Ya, nggak Bersembunyi. tahu. Nah, ini dia. Bahkan begitu sudah disesatkan, kejahatan pun akan terasa indah. Ini yang terjadi sekarang Hmm. kan? Banyak orang yang korupsi nyantai-nyantai aja kan? Kapan Iya. lagi Haji Mumpung? Aduh Pak Ustadz, jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah didapat gitu kan? Iya. Betul. Iya nggak? Betul, itu dia. Ini semua, Hmm. inilah, Ya Allah. inilah ciri-ciri akhir zaman. Ini memang iblis itu memang benar-benar di sini ibaratnya gini. Gimana namanya akhir zaman? Dia tuh makin mau ngegaspol, makin push gitu, atau dia nyantai makin nyantai-nyantai. Makin akhir Deadline ke zaman makin kiamat kan makin digaspol. dekat ya. Oh, Jadi iya, makin wah, gaspol. gas, gaspol katanya. Masya Hati-hati di sini. Allah. Ini yang kita Hmm. hati-hati di sini. Kenapa? Kejahatan terasa indah, Indah. menyesatkan mereka. Nah, jadi Hmm. target iblis yang pertama membuat kita tersesat, Tersesat. menyesatkan semuanya, memusatkan kita. Oke. Kemudian ayat berikutnya surat 7 ayat 16-17. Apa target iblis berikutnya? 16, 17. Di 17 ya. 16 dulu Bu dibaca. Baik. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terus, Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Masya jadi Allah. target kedua apa? Goalnya yang kedua ini apa? Target utama iblis berikutnya apa? Membuat manusia Tersesat. itu yang Menghalangi atas. dari jalannya Allah yang lurus. Itu yang bawah dong baca. Apa Oh, target selanjutnya? mendapat ya, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Oke. Apa bisikannya kan? Mengeluh itu manusiawi, wajar, Ah, kesal itu betul. nggak apa-apa kok. Gitu kan? Ya, Coba kita lihat sikap kita selama ini pada saat ada permasalahan hidup itu apa langkah pertamanya pasti mengeluh. mengeluh. Berikutnya kecewa. Bahkan ada yang kesal dengan Allah kan saya harus apa lagi sih ya Allah gitu kan. Kurang apa sih saya? Kan gitu kan Ika. Aduh, Aduh. Nah, kita Masya lihat Allah. yang saya sebutkan tadi mengeluh, Nah, kecewa, marah, kesel, itu kelompok yang bersyukur atau tidak bersyukur? tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti sudah masuk ke perangkapnya iblis atau enggak? Sudah. Hmm. Jelas tuh kan? Iya. Itu sederhana aja kok. Enggak dibikin murtad. Enggak. Cukup Mm-mm. dibikin mengeluh, ya kan? Dibikin Iya. kesal dengan kondisi yang ada, Mm-mm. dibikin marah dengan situasi yang ada,
Hmm. Membuat mereka jadi tidak Tidak bersyukur. bersyukur. Oke. Ya, Efeknya apa? Tidak bersyukur. Sudah tahu, Bu? Kalau kita tidak bersyukur, bonusnya apa? bonus tidak bersyukur itu, kok saya jadi Ayo, ngeblank ya. apa bonusnya tidak bersyukur? Itu Ah, bukan. sering itu Ustaz. Nah, nah, ini dia keluar. 14 ayat Iya. 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu menghindari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Bukan menghindari, mengingkari. Ah, sorry, mengingkari. Iya, iya, iya. Mohon maaf, Ustaz. Mengingkari. Jadi ada berapa kelompok di sini? Ada berapa golongan manusia di sini? Ada dua. Oke. Yang Satu, pertama ketika kelompok bersyukur, atau golongan yang bersyukur. Yang ya kedua, yang ditambah tidak bersyukur. nikmatnya. Ya, Kalau bersyukur, orang akan tambah nikmat. Tidak bersyukur, Allah akan pasti berikan azab. 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 Iblis mungkin apa? Manusiawi kok, wajar. Ya Ya. udah, orang difitnah, labrak lagi. Hmm. Ini permasalahan kan kamu yang bikin. Kamu harus selesaikan. Kalau nggak bisa, dibikin kecewa dengan keadaan, marah, kesel. Kelompok mana? Bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Bersyukur berarti akan mendapat apa? Nikmat apa azab? Azab. Oke. Bentuk azabnya apa di dunia ini? Hidupnya dibikin menderita, bawaannya Ya, pusing, pusing, galau, galau, dan eh, stres. jauh dari kata baik. Stres, depresi, Hmm, ujung-ujung bahkan sampai ada bunuh depresi. diri kan? Betul. Tuh. Hmm. Oke. Kenapa Allah demikian tegasnya di ayat ini? Ingat, seberat Hmm. apapun permasalahannya, sebanyak apapun permasalahannya, nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak kan? Makanya Iya, Allah sangat tegas. iya. Oke. Jadi target iblis menggoda manusia ada dua, yaitu menyesatkan Hmm. manusia semuanya, ya, Iya, disesatkan semuanya manusia, dan satu lagi membuat manusia itu tidak tidak bersyukur. berhati di sini. Ya, Nah, ditambah kondisinya, iblis itu bersembunyi. di dalam dada manusia. Nah, di dalam dada itu kita nggak tahu kan. Ya. Bahkan kejahatan pun terasa indah. Hmm. Banyak orang yang sekarang sikapnya selama masa benar kan, Iya. tenang-tenang aja dia. Itu dia. Hati-hati. Hmm. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang Allah mengizinkan iblis Iya. untuk menggoda manusia. Oke, Nah. kita lihat sekarang apa yang Allah lakukan. Ya, surat QS 15 ayat 3. Kita buka dulu. Surat Ayat 15. 3, Ustaz. Ya, surat 15 ayat Biarkanlah mereka 15 di 35. dunia ini makan dan bersenang-senang dan Kan, dilalaikan oleh salah-salah. angan-angan kosong mereka. Gitu. Nah, 15-nya aja, 15-nya. Lima Oke, kita belasnya berarti saja. ah, Oh, Al-Hajar ah, tapinya. ya, Al-Hajar, Al-Hajar kemudian ayat 15. ya, surat 15 mulai ayat 34 coba kita baca. Oke. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu. Mana ini? 34 lu 34. Ini di share Tiga empat share dulu. 34 Baik. dulu. Allah berfirman. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan Jadi siapa sesungguhnya yang suruh kutukan keluar dari Oke, tunggu. iblis. Siapa yang suruh keluar dari surga? Iblis ya. eh, iblis. Nah, karena kamu Dan terkutuk gitu katanya. Ya, dan lanjut. sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Oh, panjang kan? Oke. Hmm, Berikutnya Iblis berkata, ya. Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
Allah berfirman, Lanjut. baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan atau kiamat. Sampai hari kiamat ya. Iya, Berarti umurnya panjang ya. Sampai hari kiamat Allah kasih panjang kesempatan untuk menggoda uh, manusia, menyesatkan manusia, membuat menyesatkan manusia manusia, menjadi tidak Allah izinkan. bersyukur. Itu masalah. Ya, Allah izinkan. Tidak bersyukur. Hati-hati mulai sekarang pada saat kita ya melakukan apapun suatu kegiatan yang baik. Kita lihat sekarang, kegiatan yang baik kita lakukan. Pasti ada halangannya nggak? Pasti. Pasti. Baca lagi surat 7 ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tuh, pasti selalu lagi. Pasti selalu menghalangi. Itu apa? Pasti selalu kan? Nggak ada Iya, jedahnya itu. nggak ada jeda, Nggak ada jeda dari udah pasti dan selalu kan berarti nggak ada nggak ada istirahat tenggatnya, ya, nggak ada nggak ada istirahatnya. istirahatnya. Nah, Masya Allah. artinya apa? Pada saat kita melakukan suatu hal yang baik, mulai memperbaiki sholat, misalkan gitu ya. Tadinya sholatnya masih nunda-nunda, sekarang sudah mulai nggak nunda-nunda lagi. Yang tadinya bawaannya marah, aja sensitif, sekarang sudah mulai mereda. Oh, ini sudah atas izin Allah, kita hormati izin Allah. Karena Iya. kenapa? Kalau sahabat bersama Allah mulai tahu. Kemudian nggak banyak mengeluh. Kenapa? Kita tahu kalau mengeluh itu kelompok yang tidak bersyukur berarti akan dapat azab. Nah, pada saat itu kita lakukan, itu jalannya mulus atau pasti ada halangannya? Selalu ada halangannya. Ikut kajian, Iya, pasti ada halangannya nggak? Apalagi membicarakan big boss-nya nih. big boss. Pasti kita Big bicarakan sekarang boss. ya. Iya ya, bosnya nih, Betul. iblis yang kita omongin, pasti ada halangan. Makanya cuma 6 orang yang hadir. Iya, alhamdulillah ini orang-orang yang diberi hidayah. Alhamdulillah. Itu dia, hati-hati di sini. Nah, Ya, Ustaz. yang kita kupas di sini ini nggak main-main. Artinya memang kalau kita nggak dilindungi Allah, Allah nggak melindungi kita, memangnya dengan mudahnya bisa tersampaikan ayat-ayat tadi. Ya. Pasti dan selalu menghalangi di jalannya. Hmm. Nah, jadi mulai sekarang kalau kemudian kita melakukan suatu kebaikan, ibadah kita, ketaatan kita mulai tingkatkan, kemudian banyak halangannya, mungkin malas dan lain-lain, nanti strateginya ada. Itu saya sampaikan di strateginya. Itu Hmm. wajar. Kenapa? Karena itu komitmennya pasti dan selalu akan menghalangi. Ya. Justru Komitmen. ini kebalikannya. Kalau sekarang aman-aman aja, nah, Hmm. anteng-anteng aja, tenang-tenang aja, jangan-jangan, Jangan-jangan. jangan-jangan kita berada kok gini, kok sekarang jawabannya mulus aja, anteng aja. Itu kita berada di jalan lurus atau berada tidak di jalan lurus? Tidak jalan yang lurus ya. Ah, Karena kalau jalan yang lurus pasti kan digoda iblis. ada mentok sana, mentok sini, Hmm. berbagai macam lah. Itu dia. Jadi pertanyaannya, ingin digoda iblis atau tidak ingin digoda? Hati-hati Nah itu. jawabnya. Ah, itu Sebenarnya sih nggak jawab. ingin sih. Jawab. Bilang cuma Tapi dua, karena ingin pasti digoda atau enggak digoda. ingin digoda. Kalau nggak ingin Ingin digoda jadi digoda teman nggak? dong. Itu jadi Nah, ujub kalau nggak tidak sih ingin Ustaz? digoda, jadi teman nggak dong berarti kan? Oh dia Iya. udah di luar jalan yang lurus ya udahlah biarin lah. Tuh udah melenceng, tuh dia udah Iya. kejahatan dia terasa indah. Ya udahlah selesai gini aja kok. Tuh saya udah keluarga saya udah nyaman, kemudian keluarga harmonis, tambah lagi ya alhamdulillah rezeki juga banyak. Saya juga udah sholat Hmm. kok, kan gitu ya. Hmm. Titik itu tuh hati-hati. Pada saat sekarang ini berada di comfort zone, di zona nyaman, waspadalah. Kenapa? Berarti jangan-jangan, itu kan jelas. Hmm. Kalau berada di jalan yang lurus, pasti akan
dihalangi. Pasti ada Iya. hambatan, dibikin berbagai macam. Kalau sekarang anteng-anteng aja, tenang-tenang aja. Nah, itu berarti sudah Hmm, berada di luar jalan yang lurus. lurus. Ayo, hati-hati di situ. Oke, Iya. gimana caranya supaya kita memastikan bahwa kita tidak berada di jalan lurus. Kita nggak salah dalam melangkah. Yuk, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya yang kita lakukan ini, yang kita jalani sekarang ini, pada posisi kita di jalan yang benar. Yuk, apa yang dilakukan? Ini kuis nih. Iya, boleh. Kuis deh, bikin kuis. Yang dapat nih saya transfer 50.000. Apa yang sudah dilakukan? Ayo, Siapa sih yang hadir apa di yang sini? harus Ada, ada Burika nggak? Burika belum hadir ya? Ayo, apa yang sudah dilakukan? belum? Silakan. Apa Ya, yang harus Bapak Ibu dilakukan? boleh open mic ya? Open mic, silakan. Silakan. Atau Apa yang raise kita hand kalau lakukan? ingin bereaksi. Nah, Hmm. kondisi saat ini, alhamdulillah Pak Ustadz, keluarga harmonis. Hmm. Kesehatan, alhamdulillah, sehat walafiat. Rezeki, alhamdulillah, berkecukupan Pak Ustadz. Mungkin ada lebihnya juga. Nah, apa yang saya Hmm. lakukan biar kita aman? Ayo, apa yang saya lakukan? Ayo, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Bu ini, apa yang dilakukan? Hmm, Istiqomah, Ustaz. enggak kan. Ayo, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Supaya kondisi kita, walaupun kondisi saat ini nyaman, ya di comfort Mm-mm. zone, supaya kita tidak tersesat, apa yang saya lakukan? Ayo, apa yang saya lakukan? Apa ya? Apa Ustaz? Tahu, setiap hari dilakukan kok. Salat. Setiap hari. Nah, kenapa sholat? Yuk, kenapa sholat? Kenapa Hmm, sholat? udah tahu tuh jawabannya salat. Ya, benar. Kenapa sholat? Yuk. Tapi kenapa ya? Nah, ini jawabannya. Hmm. Tuh, sholat mencegah pekerjaan keji. Mencegah perbuatan mungkar. Ah, berapa ayatnya bukan? Hmm, Sholat iya ya. mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Dan munkar. Mm-mm. Oke. Tuh, baca deh Al-Ankabut aja ayat nih, banyak ayatnya kan? Surat Ya, Al-Ankabut ayat 45. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, Hmm. dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan Hmm. ketahuilah, mengingat Allah atau sholat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, walaupun kondisi saat ini kita baik-baik saja, Hmm, apa yang harus kita terus perbaiki? sholat kita. Sholat kita. Harus Hmm. terus-menerus kita perbaiki sholat kita. Makanya beberapa kajian sering saya ulang-ulang mengenai sholat. Sholat Ya. dulu ya. Kita keluar dulu dari ini. Cek lagi, apakah sudah 5 waktu sholatnya? Cek, checklist. Alhamdulillah Alhamdulillah sudah. sudah. Masuk. Alhamdulillah nggak ada yang apa istilahnya yang tidak bolong lah, yang nggak ada sholat yang bolong. Alhamdulillah. Berikutnya cek lagi, apakah sudah di awal waktu, tepat waktu, atau masih ada yang nunda-nunda? Nah, Nah, tepat waktu Alhamdulillah. alhamdulillah tepat waktu. Begitu azan, segera sholat kecuali kondisi darurat ya atau di perjalanan. Hmm. Berikutnya lagi, sudah nggak ada yang bolong-bolong, 5 waktu terus terjaga, nggak nunda-nunda pada saat sholat, apa pikirannya masih jalan-jalan? Ah, Kadang-kadang. ini dia. Kadang-kadang. Oke, padahal hati-hati. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Celakalah orang yang sholat. Siapa yang orang yang Lalai. sholat? Orang yang lalai. Hmm. Lalai menurut tafsir Ibnu Katsir ada 3.
Hmm. Satu, dia sholat tapi menunda-nunda sholat. Yang Mm-mm. kedua, dia sholat tetapi pikirannya jalan-jalan. Yang Hmm. ketiga, dia sholat tidak sesuai dengan rukunnya sholat. Hmm. Berarti mulai Masih kategori sekarang, kedua. kategori kedua, sholat tapi jalankan. Hmm. Kenapa? Karena ini masukkan kelompok orang yang lalai. Jadi mulai Lalai. sekarang belajar fokus. Bagaimana caranya? Di kajian sebelumnya sudah ada. Silakan buka rekaman yang ada. Iya. Kajian bagaimana sholat mirip. Oke, berikutnya Alhamdulillah sudah mulai belajar fokus, pikiran nggak jalan-jalan. Tingkatkan. Sholat menuju khusyuk. Sholat mempergunakan Hmm. rasa. Iya. Kenapa? Khusyuk itu adalah rasa. Jadi berikutnya sholat mempergunakan rasa. Setelah bisa fokus, rasa apa? Timbulkan rasa kita hormat kepada Allah. Timbulkan itu dulu. Iya. Pertama rasa diawasi pada saat sebelum Mhm. sholat ya. Mhm. Hadirkan rasa diawasi. Kemudian kita mulai menyampaikan bacaan sholat dengan sikap hormat. Yang namanya Mhm. sikap hormat itu bacanya cepat-cepat atau pelan-pelan. Pelan-pelan. Asal menyebut aja atau benar-benar sungguh-sungguh menyampaikannya. Sungguh-sungguh. Mulai seperti itu. Dalam Iya. mempergunakan rasa. Itu yang perlu dilatih. Mhm. Oke. Alhamdulillah kita sudah semua lakukan. Sudah sholat? Sudah Pak Ustaz. Sudah Sudah. sholat? Mhm. Sudah. Menurut kita sudah. Menurut saya sudah sholat. Menurut Al-Quran. Setelah kita lakukan semua, kita cek lagi ke Al-Quran. Apa ciri-ciri orang yang sholat? Menurut Hmm. saya sudah sholat. Menurut Al-Quran, apa ciri-cirinya? Surat 70 ayat 19 sampai 20. Cross check lagi ke Al-Quran. Surat 70 ayat 19 sampai 20. Maret 19 sampai 20. Ma'arij. Oke, silakan. Sampai 20. Dua sampai 22, 19 Oh, sampai baik. 22. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat. Nah, jadi kalau masih ada kadang-kadang suka mengeluh, kemudian kadang-kadang pelitnya datang, nah, apakah itu sudah sholat atau belum sholat? Ya, itu kadang-kadang Ya, artinya ya. salatnya. Nah, artinya apa? Tetap terus menerus perbaiki kualitas sholat. Jangan puas dengan Hmm, kondisi saat ini. Kalau masih ada sifat mengeluhnya, iya, masih ada pelitnya, berhitung-hitungan pada saat mau sedekah, ah iya. jangankan bantu orang lain, buat keluarga sendiri aja masih kurang. Hmm, Nanti kalau bantu dia jadi orangnya males. hmm, Nah, ya kan? Padahal kondisi saat itu keuangan kita memungkinkan. mm-mm, Bahkan kalau uang lagi banyak sedekah itu wajar. Justru mm-mm. pada saat kita pun kondisi terbatas, disitulah saat yang paling baik untuk kita tetap memaksimalkan sedekah. Kan gitu. Betul. Jadi cek lagi, yang hadir di sini masih suka ngeluh Hmm. nggak? Bu ini masih suka ngeluh nggak Bu ini? Aku masih dong. Ya, Bangga. ya bangga. Berarti terus perbaiki Iya, kualitas sholatnya ya. iya betul. Jadi malu. Kenapa harus terus kita perbaiki kualitas sholat kita? Apa alasannya? Yuk, Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar itu, tadi. itu efeknya. Itu Oh efek. iya. Itu efeknya. Kalau sholat kita benar, maka mencegah kejahatan. Kenapa? Apa cukup sholat kita gini-gini aja? Atau terus kita perbaiki kualitas sholat? Ya, artinya harus terus diperbaiki, Ustadz. Kenapa? Kenapa ya? Karena yang pertama kali ditanya nanti, apa yang pertama kali dihisap? Adalah sholat. Betul. Sholat. Jangan terjebak ke kehidupan ini. Jangan terjebak ke permasalahan hidup kita. Ya. Mm-mm, ya. Itu nggak ditanya.
Yang pertama kali ditanya nanti adalah sholat. Ya. Oke? Jadi, mulai sekarang, terus-menerus memperbaiki kualitas sholat. Apakah masih bolong-bolong? Jaga. Jangan sampai ada yang bolong. Kemudian, apakah masih nunda-nunda? Tingkatkan. Nggak ada lagi istilah nunda-nunda. Bahkan, upayakan siap sholat sebelum azan. Berikutnya, pada saat sholat, apakah pikirannya bisa jalan-jalan? Ayo belajar fokus. Bagaimana caranya? Ada di kajian sebelumnya. Saya bisa fokus terus mulai menggunakan rasa. Benar-benar sungguh-sungguh yang rasa hormat. Benar-benar kita merasa diawasi. Yang namanya diawasi, gerakan kita itu asal atau benar-benar Bener-bener lah. benar-benar tumak ninahnya dijaga. Allah. Ya. Ah, itu menggunakan rasa. Oke. Sekarang baru kita masuk ke strategi iblis. Apa sih yang iblis lakukan? Apa saja yang iblis akan lakukan ke kita dan selama ini mungkin kita nggak sadar. Ada 13. Strategi iblis menggoda manusia. Ikut lagi. Oke, ini yang pertama. Masya Allah. Silakan. Oke. Satu. Tujuan iblis agar kita tidak sempat melaksanakan pengetahuan. Judulnya baca. Okay. Banyak belajar. Oke, bisikan iblis apa? Banyak ilmu itu baik, Bu ini. Ayo ngaji sana, buka buku ini, baca buku ini. Oke, sebenarnya tujuan iblis apa? Targetnya apa? Agar melalaikan ya. Tidak sempat melaksanakan pengetahuan. Oh, Masya Allah. Hanya sekedar pengetahuan. Itu sama ini kita kan. Sibuk belajar sana sini, ikut kajian sana sini, sekedar tahu, tapi nggak melaksanakan. Baik, sebentar di screenshot dulu dong. Ya, banyak belajar kata iblis. Benar, banyak ilmu itu kan balik kan kayak gitu kan. Ayo, ini banyak tuh kajiannya bagus tuh, ikut di sana. Oke, ikut lagi di sana. Itu buku itu bagus, ayo baca. Nah, targetnya apa tujuan iblis? Agar nggak sempat melaksanakan, hanya sekedar pengetahuan saja. Oke. Lantas bagaimana cara kita solusinya? Pelajarilah hal-hal yang memang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari dan mudah untuk diamalkan. Benar, mencari ilmu itu wajib, tapi ingat, pertama umur terbatas. Yang kedua, ada bisikan iblis banyak banget. Yang penting apa? Nanti ya udah belajar sana belajar sini, ujung-ujungnya nggak bisa praktek, nggak bisa dilaksanakan. Begitu ada masalah tetap aja pusing, galau, resah, gelisah, curhat, curhat gitu kan, ngeluh lagi. Jadi yang pertama banyak belajar, jelas ya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Oke, peringatan. Peringatan. Nah, apa bisikan iblis? Setiap manusia pasti mendapatkan ujian. Ujian, kan? Oke. Jadi apa tujuannya? Supaya agar kita tidak mengakui kesalahan. Ini diuji kok, kan? Padahal bukan ujian tapi teguran. Ya nggak? Benar nggak? Hati-hati di sini. Jadi pada saat Allah memberikan bentuk apapun bentuknya, entah mungkin dikasih ujian mengenai penyakit, dikasih permasalahannya dengan keuangan, dikasih masalahnya dengan keluarga, dengan anak, dengan kerabat, itu ada 3 kondisinya, Bu. Bisa berupa ujian, bisa berupa teguran, bisa itu namanya azab. Kejadian itu menimpa, Allah berikan, itu disebut ujian. Kalau memang kita sudah belajar di jalan yang benar, sholatnya sudah benar, adabnya sudah benar, hubungan sesama manusianya baik, nah, itu namanya ujian. Tujuannya adalah supaya meningkat derajat.
ya kan? Meningkat derajat. Hmm. Gimana ya ketaatannya? Tapi Mm-mm. kalau sholatnya masih bolong-bolong, masih suka pemarah, Mm-mm. banyak kegiatan-kegiatan yang nggak baik dilakukan. Allah ngasih namanya permasalahan, dikasih penyakit, dikasih masalah apapun bentuknya, itu namanya teguran. Mm. Mm. Fungsinya apa? Untuk diingatkan supaya kembali ke jalan yang Iya, benar. Yo, Pak, jadi perbaikin dia sholatnya, perbaikin sikapnya, kan gitu. betul. Nah, sudah ditegur berulang-ulang, enggak juga. Berikut namanya apa? Azab. Mm-mm. Itu dia. Jelas ya? Oke. Siap. Ini yang Dua. kedua. Yang ketiga. Nah, ini. Egois. Egois. Apa kata iblis? Selesaiin Selesaikan aja gitu. urusan diri sendiri dulu. Setelah itu urusan orang Nah, lain. nah, urusan tidak aja belum beres, udah coba bantuin orang Hmm. lain. Tujuannya apa? Supaya Merusak hubungan hubungan kita antar antar manusia. manusia egois. Bagaimana Ya. penyelesaiannya? Oh, saya perlu orang lain. Karena saya butuh Hmm. orang lain, maka saya harus jaga. Tetap selama bisa saya bantu, saya akan bantu. Kan gitu. Hmm. Eh, Ya. yang ketiga. Lanjut. Yang keempat. Tidak percaya. Nah, tidak percaya. Apa bisikan iblis? Oh, belum Pengetahuan itu tentu. belum tentu benar. Nah, yang disampaikan itu belum tentu benar. Gitu Ya. kan? Bikin bimbang kita kan? Kenapa? Mm-mm. Tujuannya agar kita tetap tidak tahu, agar tetap kita bodoh. Bagaimana caranya? Nah, pada saat mendapat kita ada suatu ya pengetahuan baru lah apapun bentuknya. Pelajari dulu, Hmm. evaluasi, jangan langsung ditolak. Ya. Evaluasi dulu, pelajari dulu, kemudian oh ini memang nggak, ini benar, oh ini nggak pas, gitu ya. Hmm. Oke, berikutnya, nah nih, So tahu. tahu apa bisikan iblis? Beri nasihat orang lain agar tidak tersesat. Nah, tujuannya agar kita tetap Agar kita tetap bodoh. bodoh. Beri nasihat orang lain agar kita sesat. Lantas bagaimana caranya supaya kita terlepas dari risau tahu ini? Waspada Terhadap terhadap nasihat nasihat orang orang lain. lain. Evaluasi dulu apa Hmm. nasihatnya. Yuk. Ya. Nah, ini dia kemampuan Ya. menolong orang. Bisikan iblis apa? Menolong orang agar kemampuannya bertambah. Hmm. Jadi dia Hmm. mendorong orang supaya merasa bahwa oh, kamu bisa kok nyelesain. Hmm. Tujuannya apa? Agar membuat dia tidak ikhlas. Ikhlas itu apa harusnya? Melakukan hanya karena Karena Allah. Allah. Nah, Hmm. bagaimana caranya? Kita harus berbuat ikhlas. Harus melakukan apapun hanya karena Allah. Iya. Dan kita mengakui bahwa kita nggak punya kemampuan apapun. Wala haula wala quwata illa billah. Jangan merasa mampu. Ini dia. Karena merasa mampu itu, begitu merasa mampu, tentu ketergantungan kita kepada Allah kan berkurang tuh jadinya. Maka merasa Betul. udah nggak butuh lagi sama Allah. Ini hati-hati. Iya. Merasa memiliki kemampuan. Mm-mm. Lanjut. Nih, ingin praktis. Hmm. Bisikan iblis apa? Agar Ambil jalan permasalahan pintas. kita segera selesai. Hmm. Ah, udahlah. Yang namanya kondisi sekarang yang penting selamat dulu. Kan gitu kan? Hutang aja Ini dia. dulu. Utang aja Pinjol. dulu. Pinjol. Nah, kan gitu kan? Ini dia. Hmm. Ingin praktis. Ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk kita ikutilah yang namanya
hukum-hukum yang Allah sudah tentukan. Sunatullahnya seperti apa. Iya. As, yuk. Ini satu lagi nih. Banyak bertanya. Banyak bertanya. Ada tuh di salah satu di majelis kami ada salah seorang jamaah lah. Buahnya nanya Mhm. mulu, gitu kan? Mhm. Ya. Apa misalnya bisikannya kan agar lebih tahu. Nah, Mhm. begitu banyak nanya, apa yang efeknya? Makin banyak masalah jadinya kan? Iya. Sesuatu yang enggak harusnya dia pikirkan jadi kepikiran kan? Hmm. Nah, lantas bagaimana penyelesaiannya? Bertanyalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Mhm. Jangan kebanyakan bertanya. Banyak pertanyaan sebenarnya itu yang nggak perlu ditanya gitu loh. Lantas kalau tahu buat apa kan gitu? Iya. Sering nggak begitu kejadian? Oke, Iya, iya. berikutnya. Nah, ini buat yang dakwah. Oke, Hmm. ini dia. Bisikannya apa? Udah dikasih, kan nggak boleh nolak rezeki Allah. Kan gitu ya. Orang nggak minta kok. Hmm. Oke. Apa tujuannya? Pendakwah tugasnya saat ini adalah meneruskan apa yang Rasul lakukan. Hmm. Berarti pendakwah juga karena dia meneruskan apa yang Rasul lakukan. Dia pun harus melakukan apa ada dan juga harus tidak melakukan apa yang Rasul tidak lakukan. Tidak lakukan. Pertanyaannya, Hmm. pada saat Rasul berdakwah, apakah Rasul terima uang atau tidak? Hmm. Nah, Iya. makan, iya, betul kan? Ayo makan makan kan gitu kan? Tapi terima Iya. uang, enggak. Nah, jadi Hmm. di sini apa? Udahlah itu kan rezeki, masa ditolak? Nah, gitu. Hmm. Penyelesaiannya, Iya, iya, iya. ingat Rasulullah tidak pernah menggunakan hasil dakwah untuk kepentingan hidupnya. Dakwah Hmm. itu bukan profesi, tapi kewajiban. Hmm. Untuk Hmm. itu, para pendakwah berarti harus memiliki profesi yang memang bisa sebagai biaya untuk kehidupannya. Hmm. Bahkan para wali pun ada yang jadi Hmm. petani, ada yang jadi guru. Guru kan sah, guru ngaji memang dia Iya. guru, sah dia untuk dapat uang. Tapi Hmm. bukan Hmm. karena Hmm. dakwah. Dakwah itu berarti Hmm. tidak boleh menerima uang. Itu yang saya prinsip. Bisikannya yang jelas kan, udahlah, kan nggak minta, masa rezeki ditolak. Nah, gitu ya. Hmm. Oke, berikutnya. Ah, ini pelit. Hmm. Apa bisikan iblis? Kebutuhan buat Kebutuhan keluarga kita aja masih masih banyak. banyak. Hmm. Ah, ngapain bantu orang lain? Hmm. Tujuannya agar apa? Mencintai harta. Bagaimana cara penyelesaiannya? Hmm. Bantulah orang lain. Sebab suatu saat nanti kita akan butuh bantuan. Iya. Oke, sudah 13 semuanya Masya tersampaikan. Allah. Begitu Bu Aini. Oke, Siap. ya ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, Bapak Ibu, slide demi slide sudah selesai. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan open mic atau raise hand. Nanti saya bantu untuk open mic. Silakan Bu Yayah ingin bertanya. Ya, mana tahu Bu Yayah mau bertanya. Baik, Kalau nggak ada yang bertanya, kalau saya yang bertanya nih sudah ada, Ustadz. ya silakan Bu Aini. Nah, strategi iblis itu kan banyak ya Ustadz ya. Tidak sebatas yang 13 slide barusan gitu. Betul. Lalu iblis itu kan hidup lebih lama daripada manusia bahkan. Diizinkan tadi kan sampai akhir zaman ya. Ya, Kan nanti akhirnya diizinkan ada. sampai akhir zaman. Dan ternyata Terus, iblis itu ada dari golongan jin dan manusia. betul. Lalu bagaimana kita mengcounter itu Mm-mm. semua, Ustaz?
Terutama dari manusia sih. Surat 15 ayat 40. Share ayatnya ya. Surat 15 Ayat ayat 40. 40. 15 Baik. Al-Hijr ayat 40. Ini dia. Ini harus manual ya. 40. 15 40. 9. Iya. Nah, ini oke. Mulai di 39 dulu deh. 39 dulu. Oh, Yang ini baik. berkata, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." nah, oke. Ini kan komitmennya kayak seperti itu iblis. Lantas iblis pun keceplosan ngomong apa katanya? Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Nah, tuh. Hmm, Artinya apa? Yang tidak bisa digoda oleh iblis adalah orang-orang yang muklis atau ikhlas. oh baik. Bagaimana caranya? Mulai sekarang, Mhm. apapun yang kita lakukan, apapun ya, Iya. hanya karena Allah. Ya. Mulai digeser. Misalkan gini, tadi yang minta Bu Aini jadi host siapa Bu? Yang kontak? Oh, Dokter Endah. Oke, Dokter Endah. Mulai secara umum, misalkan tadi kan Dokter Endah bilang, Bu Aini tolong jadi host ya. Bu Aini menjadi host ini karena Dokter Endah atau karena Allah? Karena Allah. Oh, yang benar. Bener Kada dong. bisa Dokter Endah kan? Oh, yang Masa ya benar. curang itu pertanyaan jebakan. Ya kan? Karena ini, karena kita terbiasa. Kenapa? Oh, yang nyuruh Dokter Terbiasa, Endah. terbiasa Ustaz. Nah, Hmm. apa yang terjadi? Kalau kemudian yang kita Hmm. lakukan ini bukan karena Allah, Mm-mm. di suatu kondisi, kemudian jangankan dipuji, bahkan dicerca, bahkan dibilang jelek, dijelek-jelek, jadi kecewa nggak jadi? Ya, kalau bukan karena Allah pasti kecewa lah. Itu dia. Hmm. Iblis bermain di sana mulai kan? Hmm. Kenapa? Dia lakukannya bukan karena Allah, karena disuruh. Hmm. Pada saat ada permasalahan di keuangan, sholat duhanya rajin kan? Niat Hmm. sholat duhanya karena Allah atau karena ingin utangnya lunas? Eh, Ayo. karena Allah Eh, dong. Sekarang kan udah yang belajar. benar, yang benar. Kebanyakan Oke, maksudnya gitu ya. iya Nanyanya kan? kebanyakan orang sholat duha itu Ah, ingin dapat iya, rezeki coba lihat. Ustaz Oke, gitu. ada. Betul. Coba sekarang, begitu kita sedekah, sedekah itu karena Allah atau karena ingin dilipat gandakan sehingga mudah rezekinya, ya Nah, itu bisa-bisa. beberapa Nah, itu lagi. beberapa ada Iya, yang menyarankan sedekah gitu untuk itu. mendapatkan nah ya, Jelas kan efeknya apa sekarang yang terjadi? betul. Ternyata sulit sekali Mengerikan. menjadi mukhlis itu ya Ustadz. Hmm. Justru itu mudah sebenarnya. Kenapa? Menggeser aja kok. Saya Hmm. lakukan ini hanya karena Allah. Hmm. Misalkan Bu Aini pagi hari bikin sarapan buat orang di rumah. Oke, niatnya karena Allah atau karena ingin menyenangkan orang yang ada di rumah, entah anak atau keluarga. Karena Allah Selama ini dong. harusnya secara Kok kayak nggak percaya umum, gitu sih Ustadz? secara umum
Secara umum nih Iya, ya, iya, iya. secara umum kan Anggaplah niatnya saya apa? belum ngaji gitu ya. Ya, Iya, itu pasti memang betul. karena Benar kan? ingin Nah, karena menyenangkan, karena ingin oke, memenuhi kebutuhan. betul. Sekarang kan ini udah kewajiban saya. Ya, Benar, salah itu enggak. Saya bilang enggak, salah tidak. Tapi ayo tingkatkan. Kenapa? Tadi jelas, hanya orang yang mukhlislah yang tidak bisa digoda oleh iblis. Mukhlis itu ya. apa? Apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Hmm. Contoh, begitu Ibu Aini bikin nasi goreng, dikasih, busu yang mau kan, nggak enak. Respon secara umum apa? Kecewa kan? Kesel Oh kan? iya, Udah kesel capek-capek dong. bikin, udah Mm-mm. capek-capek bikin pagi-pagi lagi dibela-belain bangun gitu bikin. Malah bilangnya nggak enak. Nah, Hmm. kalau niatnya karena Allah, boleh nggak marah? Ya nggak boleh Nah, lah, kan ikhlas kalau karena niatnya karena Allah. Allah, itu dia. Hmm. Bangun pagi-pagi, bikin sarapan. Udah dapat poin satu kan? Ya, Nilai kebaikan satu. Begitu dikasih, ternyata yang kita kasih ini malah boro-boro makan, ditinggal pergi. Akibatnya kecewa, kesal, marah kan? hmm. Kecewa, kesal, marah minus satu. Plus satu, minus satu jadinya Nol, zong. jadi zong. Siap Itu Ustaz. yang terjadi. Dia, Hmm. di yaumil akhir nanti akan banyak manusia komplain. Ya Allah, kebaikan saya kan banyak ya Allah, saya lakukan. Kok sekarang di sedikit, malah bilang sangat minim, bahkan mungkin nggak ada, bisa jadi kayak gitu. Kenapa? Tadi itu Hmm. tadi terhapuskan oleh perbuatan Iya, kita yang tidak ikhlas. Itu tidak makanya ikhlas ikhlas. itu sangat penting. Iblis bermain di sana. Masuk strategi Hmm. tadi kan? Iya, Nah, tuh. Jadi bagaimana caranya mulai sekarang? Saya lakukan ini hanya karena karena Allah. Allah. Apapun, sekali lagi, apapun yang kita lakukan, niatnya hanya karena Allah. Bukan karena ingin masalah kita selesai. Bukan karena ingin menyenangkan orang lain. Ya, Bukan karena kepentingan kita, tapi saya lakukan ini hanya karena karena Allah. Allah. Itu niatnya. Gitu, Bu Eni. Dengan yang tadi di Iya. sini. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, dia sudah hampir 1 jam. Oke, ada yang tanya? Silakan. Saja, karena gini, eh seyogyanya yang ikut kajian tentu sikapnya, kondisinya pada saat menjalani kehidupan kan jauh lebih baik ya, dalam arti lebih tenang. Bukan arti masalah selesai atau tidaknya, tapi sikapnya itu jauh lebih tenang, kemudian tetap apa istilahnya dalam kondisi tetap bersyukur apapun Iya. yang Allah berikan kan gitu. Hmm. Nah, kalau kajian sebelumnya yang saya sampaikan kan kita harus menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas gitu kan, menerima kan, itu Betul, nama sabar. betul. Oke, coba sekarang buat ini tingkatkan satu Mhm. lagi. Ini kita next satu level lagi. Hmm. Ya Allah, hamba bersyukur atas apapun yang engkau berikan. Oh, jadi bukan sabar lagi sekarang, udah naik lagi nih. Karena sabar saya kira buah ini udah bisa praktek lah, udah tahu kan. Nah, tingkatkan lagi sekarang. Ya Allah, hamba bersyukur atas apapun yang engkau berikan. Artinya apapun itu apa? Pada saat Allah memberikan kejadian yang tidak enak pun, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, saya tetap menerimanya ya Allah. Saya tetap berterima kasih kepadamu ya Allah. Kenapa? Pasti maksudmu baik ya Allah. Apa dasarnya? Surat 4 ayat 40. Hmm. Kita buka ayatnya. Anisa ayat 40. Baik. Kenapa harus kata apapun? Ya, dasar. Ya, Apapun itu berarti kan bisa dua kondisi kan? Yang mau sesuai senang, dengan mau apa yang susah. kita inginkan, nah, Hmm. sesuai yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan. Yuk, kenapa harus seperti itu? Ini dasar ayat. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarrah.
Dan jika ada kebaikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Walaupun Allah memberikan kejadian yang tidak enak, paling sederhana aja, sakit gigi. Yang selama ini kita bilang alhamdulillah atau aduh. Itu refleks Ustadz. Gimana itu? Refleks. Nah, makanya refleks itu kan diganti. Ayo refleks Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah, tingkatkan dong. Alhamdulillah cekot-cekot. Saya nggak bilang salah ya, tapi ayo Ya, ya, tingkatkan ya, dong. ya, ya, ya. Yang namanya hidup harus makin lama makin meningkat, makin baik, makin tenang hidupnya. Nah, kayak Ya, tadi, ini kan nggak, aduh gitu kan, udah sikat gigi, udah jaga segala macam, udah minum vitamin, kok masih sakitin gitu kan? Atau saya udah usaha sana sini ya Allah, apalagi sih udah puasa, udah sholat, udah sedekah, tapi kok hidup saya kayak begini-begini aja kan gitu. Mulai sekarang berterima kasih atas apapun sekali lagi yang Allah berikan kepada kita. Baik itu yang Allah berikan kejadian enak maupun kejadian yang tidak enak. Kenapa? Yakin Allah tidak akan menzolimi saya sebesar. Pertanyaannya, kalau saat ini Allah berikan kejadian yang tidak enak, kemudian kita merasa tersakiti, merasa terzolimi, merasa nggak nyaman, itu artinya ayatnya yang salah atau sikap kita yang salah? ya, sikap kita dong yang salah. Nah itu, nah itu gunanya ngaji tuh kayak begitu, boy. Meningkat, Iya, meningkat lagi. Terus, tambah terus kenapa? dosisnya. Terus dosisnya. Karena kenapa? Iblis juga tambah dosisnya kan? Iya. Pasti nggak selalu, emangnya dibiarin. Cukup dengan satu Hmm. metode aja. Enggak. Makanya metode sholat itu terus lagi meningkat lagi, terus lagi di-upgrade lagi. Iblis kan nggak tinggal diam. Begitu kita memperbaiki sikapnya, kita naikkan lah misalkan satu level ya, Iblis juga akan turunkan pasukannya yang satu level lagi. Lantas kita anteng di situ aja, enggak, tingkatkan lagi. Terus tingkatkan lagi. Sampai kapan? Sampai nanti hidup kita selesai. Iblis kan pasti dan selalu menghalangi. Itu poinnya. Allah pun mengizinkan, silahkan deh, kata Allah gitu kan. Bahkan umurnya oke, kata Allah, sampai akhir zaman. Keceplosan iblis ini kan. No, Aku nggak bisa menggoda orang yang muklis kan. Biasanya mukhlis. coba, berarti keceplosan nggak tuh? Iya, Iya, ceplosan dia. Tuh kan, ngasih clue-nya kan. iya. Nah, coba nanti. Iblis juga targetnya kan membuat kita tidak bersyukur kan? Benar nggak? Betul. Iya. Kita tidak bersyukur. Oke. Lantas apa yang Allah lakukan? Kita buka lagi tadi surat 14 ayat 7. Pada saat kita digoda oleh iblis, Allah akan melindungi kita nggak, Bu ini? Surat 14 ayat 7. 14 ayat 7. Nah, apa yang Allah Ya. lakukan? Nah, ini dia. Dan ingatlah ketika Ketika Tuhanmu memaklumkan. nah, Sesungguhnya jika sungguhnya kamu bersyukur, nah, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. eh, Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Oke. Allah tahu target iblis adalah membuat manusia tidak bersyukur. Atas Allah apa sampaikan? Apa nih? Pengumuman. Kan gitu maksud Allah kan? Manusia ini ada pengumuman nih, pengumuman kan gitu, mau maklumkan. Sama juga nih, manusia ini ada pengumuman nih, pengumuman. Bagaimana? Nih, yuk bersyukurlah, maka aku akan tambah nikmat. Itu kan supaya manusia itu tidak mudah mengeluh, supaya tidak masuk ke jebakan iblis yang targetnya tidak bersyukur. Itu lindungan Allah seperti itu. Ini counternya. Pada saat iblis menyesatkan, membuat manusia bersyukur, lantas Allah apa? Diumumkan kan? Pengumuman-pengumuman. Ini loh. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, azab.
Itu Bu Aini. Kalau enggak Allah lindungi habis. Coba saya tanya, keimanan lebih beriman kita atau iblis? Tinggi mana imannya? Keyakinannya? Iman loh. Ayo, kok lama jawabnya? Kok lama jawabnya? Cepat sederhana loh tuh. Iblis, iblis, iblis. Benar nggak? Ayo, kayak kenapa iblis? Jawab, kayak kenapa iblis? Iya, karena iblis nggak ada yang ganggu. Siapa yang ganggu? Siapa yang ganggu iblis? Bukan, iblis sudah ketemu Allah kan? Sudah. Tahu surga Iya neraka. bener. Iya, makanya saya bilang keimanan iman mana? Lebih beriman iblis lebih Pasti yakin beriman iblis. jauh kita nggak ada apa-apanya kok mengenai keyakinan. Cuma karena Iya. sombong aja diusir kan? Iya, karena Masa lebih sombong. baik sana sombong. Mm. Padahal kita sering sombong ya. Ya itu. Kalau kalau nggak Allah tuh maha baik udah ditendang juga kayak kita di dunia ini ya. Kan kita sering sombong kan? Masa lebih baik daripada orang lain. Apa yang kita lakukan mesti sudah benar kan gitu. Iblis aja Unsur-unsur iblis ada ya. hanya satu kesalahannya, merasa dia lebih baik Iya. ketimbang nggak taat gitu kan, disuruh sujud nggak Iya. sujud kan itu aja problemnya, yang lainnya kan nggak gitu. Baik, sombong, dan tidak Ujub taat. juga Masya itu Allah. dia, betul, hati-hati. Nah, Hmm. lantas nggak ada pilihan lain kecuali mulai sekarang niatkan saya lakukan ini Karena hanya Allah. karena Allah. Nah, Hmm. yang diajarkan oleh guru kami Pak Antono, Mhm. awali pagi hari kita mau pada saat bangun tidur mohon di jalan yang lurus. Hmm. Bangun tidur pertama ucapkan doanya kan, bersyukur karena Ya, kenapa? Kita sudah diberi kesempatan untuk hidup, untuk beribadah dan ya, mengabdi kepada. Hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah bersyukur kemudian mohon ampun kepada Allah, istighfar 3 kali. Hmm. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah istighfar, baru kita minta pada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, mohon ya Allah, berilah hamba jalan yang lurus agar misalkan bangun pagi ingin sholat subuh, agar sholat subuh yang hamba lakukan sholat yang benar dan baik, dan kegiatan hamba pada hari ini kegiatan yang benar dan baik ya Allah. Amin. Hmm. Atau misalkan bangun kemudian untuk sholat tahajud, Hmm. awali dengan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berikutnya istighfar. Hmm. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu minta di jalan yang lurus. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mohon ya Allah berilah hamba jalan yang lurus agar Hmm. sholat tahajud yang hamba lakukan sholat yang benar dan baik ya Allah, dan kegiatan selama hari ini kegiatan yang benar dan baik ya Allah. Hmm. Amin. Itu. Masya Allah. Kenapa harus minta di jalan yang lurus? Ayo. Ayo. Kenapa Karena minta jalan? Allah, Karena karena iblis akan selalu membelokkan dari jalan yang lurus. disambung dong. Karena kalau berada di jalan yang lurus, maka Hmm. ayo apa? Al-Fatihah. Akan, oh iya, Al-Fatihah Apa itu. ya? Apa? Ayo. Terusannya Eh, apa? Kalau berada di jalan lurus, maka Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan terus orang-orang yang Jadi diberi, baca, ya. Sirah baca apa? Marina Anam Talat. Nah, yaitu orang-orang yang telah memberi, jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang Ya. dimurkai. Kenapa kita minta jalan yang lurus? Karena kalau kita berada di jalan yang lurus, maka Allah Mm-mm. akan berikan nikmat. Nikmat, ya. Sekarang, Hmm. apakah kita sudah tahu saat ini kita berada di jalan lurus atau kita belum tahu? Tidak tahu. Ayo, hah? Udah tahu? Saat ini Hah? tidak tahu apakah di jalan Kenapa? yang Oke, lurus dari atau mana? tidak.
Dari mana nggak taunya? Ini loh, tunjukilah. Iya, karena kita Tapi selalu minta kenapa? petunjuk ya. Hmm, Karena kita belum tahu apakah saat ya. ini kita berada di jalur atau tidak. Kenapa kita selalu minta? Kenapa kita selalu minta jalur tunjukilah jalan lurus pada kita sudah sholat, sudah sedekah, sudah puasa dan lain-lainnya. Kenapa? Iya. Balik lagi ke ayat yang tadi. Surat 7 ayat 16 ini. Kenapa kita selalu minta ditunjukin jalan yang lurus? Karena ini biangnya. Tuh, Oh iya, tuh. kemudian pasti aku Nah, akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. yang 16-nya, Bu. Kenapa Sorry, kita minta di izin jalan yang jawab. lurus? Karena engkau Tuh, telah kenapa? menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tuh, Jadi ini, iblis tahu iya, kalau kita berada di jalan lurus, maka akan dapat nikmat atau kebahagiaan. Kok berada di jalan lurus, endingnya masuk ke surga. Itu iblis nggak mau. Makanya iblis akan selalu hmm, menghalangi di jalan yang lurus. ya, Bahkan pada saat manusia sudah terpimpin, kejahatan pun terasa indah. iya, Kan gitu. betul. Karena iblis selalu menghalangi, makanya kita pun pasti dan Berdoa selalu minta di jalan yang lurus. lurus. Oke, Mm, jadi bahagia itu apa? Bahagia Kalau itu kalau kita kalau sudah berada di jalan yang lurus, jalan yang lurus. lurus. Mm. Itu dia. Bahagia itu bukan karena masalah kita selesai. Bukan. Ya, Kenapa? Bang, masalah bisa selesai. Masalah satu ada, tidak. masalah kedua ada. Dua ada ketika nggak mungkin masalah selesai. Atas kapan bahagia? Oke. Ada yang Hmm. bilang bisa bahagia kalau yang terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal kalau yang terjadi saat ini bukan keinginan kita, berarti keinginan siapa? Keinginan Allah Keinginan Allah sempurna atau ngawur? pasti sempurna, pasti baik dan Baik atau sempurna. pasti baik. Yang jadi harusnya senang atau sedih pada saat ini terjadi berbeda dengan apa yang kita inginkan. Harusnya seneng aja. Harus tetap bahagia. Kenapa? Inilah yang Mm-mm. terbaik menurut Allah. Iya. Nah, tuh. Jadi sekarang poin pentingnya adalah bukan selesai atau tidaknya masalah kita. Selesai Mm-mm. sembuh atau tidaknya, lunas atau tidaknya, berubah atau tidaknya si fulan, tapi apakah saat ini kita berada di jalan yang lurus atau belum berada di jalan lurus? Itu fokusnya. Ya, Makanya kita minta kepada Allah agar kita jalan yang lurus. Kenapa kita minta? Karena kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? ya. Karena iblis pasti dan selalu menghalangi. Kan itu Mm. poinnya. Mm, mm, mm. Mantap? Mantap, Ada. Ustaz. Ini kayak Itu di. loh. Iya, 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 iya. Ke sana arahnya gitu. Ya. Baik. Jadi Masya sekali Allah. lagi, jangan terjebak ke permasalahan kehidupan ini. Kenapa? Hmm. Yang namanya masalah, apapun bentuknya, apakah kita bisa menyelesaikan? Tidak. Kalau kalau bisa selesai bukan masalah namanya. Hmm. Kenapa tidak kita bisa selesaikan? Kita lihat 10.107. 10.107. Ini apa yang Allah sampaikan. Ya. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka Hmm. tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Cukup, Dan jika cukup, Allah, cukup. Jika Allah iya, menimpakan suatu bencana, musibah, kemudaratan, ataupun permasalahan ya, permasalahan hidup, maka mhm, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Oke, saya tanya sekarang. mm. Jadi, nah ini biasanya jawaban ini, jawaban yang akan dijawab, itu 99% orang pasti salah jawab. Saya tanya sekarang. Mhm, mm. Jadi yang bisa menghilangkan atau menyelesaikan masalah kita siapa? Allah. Salah. Baca lagi, pelan-pelan. Sebentar. Coba, ayo. Ya. Maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia.
Oke, jadi siapa yang bisa menghilangkannya? Dia. Salah. Udah kan saya bilang 99% salah. Oke. Kenapa sih 99 jawabannya salah ya? Ayo. Ya, Aduh ini siapa? betul-betul. Jadi siapa yang bisa menghilangkan? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita? Siapa yang bisa menghilangkan bencana daratan? Ayo, nyerah? Nyerah ah. Hah? Belum mau udah Nyerah? nyerah. Ayo, siapa? Siapa yang bisa menghilangkannya? Siapa yang menyelesaikan masalah kita? Allah lah. Hanya Allah. Oh, Bukan, hanya bukan, bukan. Allah, ya Allah. Hanya. Coba Kata-kata begini. Coba, hanya Allah. benar. Coba gini. Coba ya, Bu Ani bilang. Coba. Ya, Yang bisa menyelesaikan masalah itu Allah. Coba Bu Ani bilang gitu. Yang bisa menyelesaikan yang bisa masalah Allah. menyelesaikan masalah ini Allah. Satu lagi. Yang bisa menyelesaikan masalah hanya Allah. Coba. Ya, yang bisa menyelesaikan masalah hanya Allah. Bulat tuh Beda kalau nggak? hanya Allah ya. Nah, Ya beda beda. nggak? Beda. Kenapa kan ada bahasa kecuali di sini? Mm-mm. Penegasan di sini. Coba. Maka Mm-mm. yang tidak ada yang dapat menghilangkannya Allah. Kecuali kan berarti hanya. Iya. Beda kan? Mm-mm. Oh, baik, 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 baik. Ya, Paham saya kenapa penekanannya di sana. 99% salah. Ya. Benar. Kurang Orang kata terjebak di situ. hanya Allahu Akbar. Coba ditanya. Jadi siapa yang bisa Ustadz menyelesaikan? pinter banget Allah. ya. Ringan. Ringan Hmm. kan? Siapa bisa menyelesaikan? Iya. Allah. Biasa. Berarti ada lagi dong yang lain dong. Mm-mm. Otak Tapi kita kalau misalnya, hanya Allah, nah otak kita misalkan, kemampuan kita kemampuan kita, misalnya, beda aslinya. Tapi begitu, siapa yang bisa menyelesaikan? Hanya hanya Allah. Allah. Baik. Lain kan rasanya? Nggak ada Baik, baik. pilihan berarti. Hanya Mm-mm. Allah. Betul. Itu dia. Oke? Siap. Ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak, kita tutup. Cukup ya? Baik. Di Oke. kolom chat sebentar saya cek Ya, dulu, Ustaz. jadi Oh, iya, jadi ya. ya. Sering ujub ya. Bagaimana Itu nih? tadi LM sama Kusuma. solusinya. Mangga kalau mau open mic. Lakukan ya Mhm. apapun mulai sekarang niatnya hanya karena Allah. Iya. Jadi hanya karena Allah berarti nggak ada di situ kita minta dipuji atau kita merasa bangga. Enggak. Karena saya lakukan ini hanya karena Allah. Oh, beda kan? Pakai hanya. Bukan saya lakukan karena Allah. Iya. Saya lakukan ini hanya karena Allah. Iya, Beda iya, loh. iya. Penekanannya tuh beda. Otomatis responnya beda, rasanya juga beda. Kan ya, Iya. kita ngaji rasa sekarang. Kan? Mengolah Hmm. mengolah nurani kita, mengubah rasa. Makanya sekarang rasanya hanya Allah. Kita lakukan ini hanya karena Allah. Oke? Oke. Cukup? Nggak ada yang bertanya? Baik, Oke. mungkin cukup. Ya, dengan diwakili oleh Bu Aini, sekiranya tadi yang saya sampaikan ada menyinggung perasaan, saya dimaafkan Ibu. Dimaafkan Ustadz, sama-sama minta maaf. Baik. Yang benarnya datang dari Allah, sekiranya salah dari saya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin.